Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para mahasiswa dan juga teman-teman atau rekan-rekan atau siapapun yang akan menonton video ini. Hari ini ya kita melanjutkan ya diskusi mengenai sensor. Kita sudah tahu ya. Silakan dilihat slide sebelumnya atau video sebelumnya mengenai sensor. Hari ini fokus saya akan menerangkan mengenai sensor ultrasonik. Apa itu ultrasonik? Ya, dari gambar yang kita kelihatan, sensor ultrasonik bekerja dengan mentransmisikan sinyal ultrasonik ya, dan menerima. Jadi ada dua nih. Jadi ada namanya mengirim, transmitter, dan menerima, receiver. Nah, itu transmitter and receiver. Ya, lalu dengan mengetahui lebar pulsa dan waktu tempuh pulsa, jarak target dengan sensor dapat diukur. Nah, jadi jarak kita tembak, lalu apabila dikembalikan, ya kita akan bisa mengukur waktu jaraknya, jarak tempuh dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti ini bagaimana menghitung jarak benda terhadap sensor, yaitu mengirimkan paket gelombang ultrasonik. Ya, jarak benda D dari pantulan objek dapat dihitung berdasarkan kecepatan rambat bunyi C dan waktu terbang T. Jadi jaraknya adalah C kali T dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kan bolak-balik, tektok. Ya, C kali T dibagi 2. Di mana kecepatan suara atau C adalah 340 meter per sekon di udara. Ya. Maka atau kalau kita cari ya bisa tuh ya akar dari ratio of specific heat kali gas konstan dan temperatur. Nah, temperatur. Ya, jadi kurang lebih jadi kecepatan suara. Jadi C ini juga jadi tergantung suhu sama tergantung waktu ya, Mas. Artinya ya, ultrasonik ini bisa beda-beda nanti tergantung kondisinya. Mungkin di tekanan seberapa, suhunya berapa ya dan sebagainya. Baik. Nah, ini kurang lebih bentuk sinyal ultrasonik ya. Sinyal ultrasonik ya. Ini transmitter sound-nya seperti ini ya. Lalu ada namanya analog echo sinyal threshold ya. Lalu kita digitalkan echo sinyal, lalu kita integrated time output sinyal sehingga kita nanti bisa tahu waktu tempuhnya dan sebagainya sehingga kalau dikonversi kita tahu jaraknya. Oh iya, kalau di dunia robot ini adalah untuk biasanya yang paling banyak aplikasinya untuk obstacle avoidance ya. Obstacle, jadi tahu nih ada obstacle jaraknya tinggal berapa meter lagi atau berapa senti lagi, kalau jaraknya dekat dia berhenti dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk sinyal ultrasonik ya. Lalu karakteristik sinyalnya supaya nanti kalau kita membuat sensor ataupun mengaplikasikan di dunia nyata kita tahu bahwa frekuensinya antara 40 sampai 180 kHz. Ya. Lalu gelombang suara di-generate dari piezotransducer ya. Dan transmitter dan receiver-nya dipisah. Bisa dipisah, bisa digabung nanti, tergantung ini ya. Lalu pancaran sinyal merambat seperti kon ya. Ya. Jadi sudut pembukaannya 20 sampai 40 derajat. Tergantung ini mungkin nggak terlalu valid, ini tergantung dari transducernya sebenarnya ya. Bisa ya berapa derajat berapa tergantung. Sensor ultrasound itu juga ada yang mahal, ada yang murah. Ya, Mas sama Mbak, yang murah itu ya hanya mungkin maksimum 20 pembukaannya 20 atau 40 derajat ataupun apanya. Tapi yang presisi sekali itu bisa lebih bagus lagi. Lalu karakteristik sinyal ultrasonik ya tidak akurat pada permukaan ya lunak, karena kalau pas ditembak pantulannya nggak sempurna kalau yang lunak ataupun kaca contoh seperti itu ya. Jadi makanya biasanya kalau kita implementasi di robot untuk obstacle avoidance ya, maka selain ada sinyal ultrasonik juga ada sinyal laser dan sebagainya. Biar paham ya Mas sama Mbak, ini yang ultrasonik dulu ya, seperti itu ya.
Lalu ini contoh produk, ini sensor ping, ini produk, searching aja ya, sensor ping ini ya based on ultrasonic. Ya, range mengukurnya 3 cm hingga 3 meter. Ya. Jadi untuk yang jarak dekat ini, jarak dekat untuk robot-robot kecil jarak dekat kurang lebih seperti ini. Ultrasonic dapat bekerja pada kondisi cahaya apapun. Nah, ini kelebihannya ya. Implementasinya simple, hanya menggunakan pulsa in out dan hanya satu pin input output dan bisa gantian tadi kan, ataupun bisa dipisah. Lalu juga bisa burst indikator LED dan hanya menggunakan 3 pin header. Nah, nanti detailnya seperti ini. Ya. Jadi ada ground-nya, ada VCC-nya, ada sinyal input output-nya hanya 3 aja berarti Mas. Ya, pin definition-nya sederhana sekali. Ya. Dan ini paling banyak dipakai karena sangat sederhana dan bisa langsung. Sama karakteristik pingnya mengacu tadi yang keterangan berikutnya ya. Sensor ping akurat ketika jarak benda kurang dari 3 meter, sudut minimal 45 derajat agar dapat dipantulkan kembali ke sensor objek pantul besar. Nah, ini karena mungkin harga sensornya murah nih. Kalau sensor yang mahal, ya dia mungkin lebih apalah, jaraknya lebih ini, terus sudutnya juga lebih apa dan sebagainya. Baik, Mas sama Mbak, saya coba bagaimana menerangkan salah satu contoh dari sensor-sensor yang diterangkan di video sebelumnya. Mudah-mudahan Mas sama Mbak bertambah keingintahuannya untuk mempelajari dunia embedded system, dan sensor adalah bagian penting, bukan terpenting. Semuanya penting. Namanya pelajaran itu semua penting. Bagian penting dari fondasi untuk mempelajari embedded system atau sistem tertanam. Terima kasih. Selamat membaca ulang lagi dan selamat mencoba untuk memahami tahapan demi tahapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.